Halo friendship, bencana dapat mengenai siapa saja secara cepat, tanpa peringatan dan kapan saja. Bencana juga kerap kali memaksa setiap orang keluar rumah untuk mengungsi. Apa yang dapat dilakukan jika kebutuhan dasar seperti air, listrik dan juga telepon terputus? Simak selanjutnya. Sebelum terjadi bencana, setiap keluarga sebaiknya menyediakan kebutuhan dasar untuk kondisi darurat, seperti air bersih, lampu penerangan, baterai untuk cadangan energi, pangan dasar seperti ikan kaleng, biskuit, dan juga pakaian ganti, pakaian dalam, serta dokumen-dokumen berharga lainnya. Keluarga adalah orang terdekat yang dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana. Dengan menyediakan kebutuhan selama terjadi bencana dan bekerja sama dengan tetangga sebagai sebuah tim. Hal ini dapat dilakukan melalui belajar lebih banyak mengenai kesiapan keluarga menghadapi bencana. Bagaimana membangun kesiapan keluarga menghadapi bencana? Simak video ini sampai akhir ya. Jangan di skip loh. 1. Informasi kebencanaan. Informasi kebencanaan sangat penting untuk menyiapkan diri kita dan keluarga untuk lebih siap pada kondisi darurat. Seringkali, kurangnya informasi kebencanaan pada keluarga membuat keluarga tidak siap dalam menghadapi bencana. 2. Desain langkah keselamatan. Hal pertama yang wajib kita ketahui untuk menyusun langkah keselamatan adalah dengan mencari informasi selengkap mungkin mengenai potensi bencana dan cara menghadapinya. Nah, cara menghadapinya ini juga untuk kita sendiri sebagai manusia dan juga peliharaan-peliharaan kita. Selanjutnya, buatlah rencana kesiapsiagaan seperti tas siaga bencana, membuat jalur evakuasi dari rumah menuju lokasi aman, menyiapkan dokumen-dokumen penting, menata perkakas rumah seaman mungkin, serta kita harus berlatih P3K. 3. Apa yang harus kita ceritakan kepada anak-anak? Anak-anak merupakan kelompok yang paling berisiko terdampak bencana. Untuk itu, ceritakanlah kepada anak mengenai ancaman bencana serta akibat yang mungkin terjadi sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Sampaikan juga mengenai kondisi darurat. Mungkin kita akan dibantu oleh banyak orang dari berbagai organisasi. Beritahu anak mengenai cara kerja pemberi bantuan dan juga ajarkan bagaimana cara menghubungi anggota keluarga jika saja mereka terpisah dari keluarga. 4. Siapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana biasanya diisi dengan berbagai barang untuk persiapan jika terjadi bencana. Barang-barang di dalam tas siaga bencana dipakai pada saat bantuan belum datang. Isinya seperti surat-surat penting, pakaian, makanan ringan tahan lama, air minum, obat-obatan, alat komunikasi, perlengkapan mandi, uang secukupnya, dan hal lain yang dirasa penting. 5. Libatkan anak dalam aktivitas kebencanaan. Melibatkan anak akan memberikan pengalaman yang membekas pada ingatannya. Anak juga akan dapat mengingatkan orang tua untuk memeriksa persediaan makanan dan juga energi. Buatlah aktivitas persiapan menjadi lebih menyenangkan, namun dengan tetap memberikan gambaran yang sebenarnya. Dengan melibatkan anak, mereka akan memiliki kepercayaan yang lebih dan juga kemampuan lebih baik dalam menghadapi bencana. Ingat, beberapa ancaman bencana yang ada di sekitar kita adalah ancaman yang tidak dapat diprediksi kejadiannya. Jadi, kenali ancamannya, kurangi risikonya. Selamat Hari Kesiapsiagaan Bencana, siap untuk selamat.